Fakta luar angkasa tidak seperti di film. Luar angkasa telah lama menarik perhatian manusia, sehingga banyak film yang memakai luar angkasa sebagai setting utamanya. Tapi seiring dengan semakin banyaknya film bertema luar angkasa yang dibuat, semakin banyak pula salah kaprah yang muncul berkenaan luar angkasa karena penonton mengira bila hal-hal yang muncul dalam film memang benar adanya. Berikut ini adalah contoh realita luar angkasa yang tidak seperti di film. Ledakan di luar angkasa tidak terlihat seperti ledakan di bumi. Rasanya ada yang kurang bila menonton film action tanpa disertai adegan ledakan. Hal serupa juga berlaku pada film bergenre action yang mengambil setting di luar angkasa. Di film-film seperti Star Trek dan Star Wars, melihat adegan pesawat meledak hingga hancur berkeping-keping sudah menjadi pemandangan yang lumrah. Ledakan yang muncul di versi film sendiri menjadikan peristiwa ledakan di bumi sebagai contohnya. Karena dalam peristiwa ledakan sebenarnya yang terjadi di luar angkasa, ledakannya mestinya tidak terlihat seperti itu. Di bumi, keberadaan udara dan gravitasi menjadi penyebab mengapa ledakan terlihat sedemikian rupa. Saat terjadi peristiwa ledakan, akan muncul kilatan cahaya yang mengembang ke arah luar karena udara berfungsi sebagai bahan bakar tambahan. Kemudian setelah beberapa lama, awan ledakan tersebut akan terlihat menurun ke bawah akibat tertarik oleh gravitasi. Tapi tidak demikian halnya dengan ledakan yang terjadi di luar angkasa. Ketiadaan udara dan gravitasi menjadi penyebabnya. Tidak adanya udara menyebabkan ledakan mengandalkan bahan bakar dari pesawat sebagai bahan bakar satu-satunya. Bila ledakan benar-benar terjadi, ledakannya akan terlihat seperti bola cahaya daripada gumpalan awal yang mengembang secara perlahan. Setelah itu, serpihan ledakannya akan cenderung bergerak tanpa henti ke segala arah karena tidak ada gravitasi yang membatasi radius ledakan. Lubang hitam tidak selalu menghisap segala benda. Lubang hitam sering digambarkan sebagai benda angkasa yang sangat berbahaya setiap kali muncul di film-film. Kemampuan lubang hitam dalam menghisap segala macam benda menjadi penyebabnya. Saat ada pesawat yang berada terlalu dekat dengan lubang hitam, maka pesawat tersebut akan ditelan bulat-bulat oleh lubang hitam dan tak pernah terlihat kembali. Bahkan cahaya saja bakal langsung terhisap saat menyorot lubang hitam. Walau lubang hitam memang mempunyai kemampuan menghisap benda, lubang hitam yang muncul di film-film kekuatannya terkesan sudah dilebih-lebihkan agar terlihat lebih dramatis. Lubang hitam hanya dapat menghisap benda langit bila benda tersebut berada tepat di sebelahnya. Jika benda langit tersebut berada cukup jauh dari lubang hitam, maka benda langit tersebut hanya akan sekedar mengorbit di sekeliling lubang hitam. Dengan kata lain, bila posisi matahari di tata surya digantikan oleh lubang hitam, maka planet-planet yang ada di tata surya tidak akan sampai terhisap dan hanya akan berputar di sekeliling lubang hitam. Di dunia nyata, ilmuwan mengira bahwa apa yang terdapat di tengah galaksi Bima Sakti aslinya adalah lubang hitam raksasa yang bernama Sagittarius A. Itulah sebabnya benda-benda langit yang ada di Bima Sakti terlihat tertata dalam formasi spiral yang berputar. Sabuk asteroid tidaklah padat dan berjubel. Asteroid adalah sebutan untuk bongkahan batu raksasa yang melayang bebas di luar angkasa. Di tata surya, populasi asteroid terkonsentrasi di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Akibat banyaknya asteroid yang ada di lokasi tersebut, lokasi di antara orbit planet Mars dan Jupiter sering dijuluki sebagai sabuk asteroid atau asteroid belt. Sabuk asteroid sering muncul di film-film yang bersetting di luar angkasa. Di film-film tersebut, sabuk asteroid sering digambarkan sebagai kawasan yang sangat berbahaya dan penuh dengan bongkahan batu yang melayang dalam posisi rapat satu sama lain. Sebagai akibatnya, pesawat yang memasuki sabuk asteroid harus pandai bermanuver dan menghindari setiap bongkahan batu yang berada di jalurnya. Faktanya adalah sabuk asteroid yang muncul di film-film aslinya tidaklah sepadat sabuk asteroid yang ada di dunia nyata. Dalam sabuk asteroid yang sesungguhnya, asteroidnya mempunyai jarak yang sangat berjauhan satu sama lain. Jadi bila ada pesawat luar angkasa yang terbang melintasi sabuk asteroid, maka pesawat tersebut mempunyai resiko tabrakan yang kecil. Ilmuwan di dunia nyata diketahui sudah pernah menerbangkan wahana luar angkasa melintasi sabuk asteroid dengan selamat untuk mengamati planet-planet yang ada di sisi luar tata surya. Dalam satu kesempatan, ilmuwan bahkan pernah mendaratkan wahana ke permukaan asteroid untuk mengambil sampel batuan di permukaannya. Matahari di luar angkasa tidak berwarna kuning. Matahari adalah bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Jadi bukan hal yang aneh bila film-film bertema luar angkasa yang bersetting di bumi juga sering menampilkan matahari.
Di film-film, matahari digambarkan sebagai benda langit raksasa yang berwarna merah atau kuning dengan permukaan yang amat panas. Di film Green Lantern contohnya, ada adegan di mana karakter utamanya membunuh monster dengan cara melemparkannya ke permukaan matahari. Tapi tahukah Anda bila di dunia nyata, matahari sebenarnya tidak terlihat demikian saat dilihat dari luar angkasa. Saat dilihat dari bumi, matahari terlihat berwarna demikian karena spektrum cahayanya dibelokkan oleh lapisan atmosfer bumi. Pada siang hari, matahari terlihat berwarna kuning. Tapi pada pagi atau sore hari, matahari terlihat berubah warna menjadi merah karena sinar matahari menempuh jarak yang lebih jauh. Bila dilihat dari luar angkasa, matahari justru terlihat berwarna putih terang. Ketiadaan atmosfer yang membelokkan spektrum cahaya matahari menjadi penyebab mengapa matahari yang dilihat dari luar angkasa nampak mempunyai cahaya berwarna demikian. Di luar angkasa, tidak ada suara sama sekali. Di film-film yang menampilkan adegan pertempuran di luar angkasa, melihat pesawat hancur dalam ledakan tentunya bukanlah pemandangan aneh. Saat terjadi peristiwa ledakan, maka ledakannya seringkali akan turut disertai oleh suara ledakan yang keras. Tapi bila di dunia nyata, pemandangan seperti itu mustahil terjadi. Karena di luar angkasa tidak ada udara. Karena tidak ada udara, maka tidak ada yang menghantarkan getaran suara. Sebagai akibatnya, ledakan yang terjadi di luar angkasa tidak akan menimbulkan suara. Tak peduli sekeras apapun ledakannya. Karena hal itulah, maka kita yang tinggal di bumi melihat matahari sebagai benda angkasa yang sunyi. Padahal dalam realitanya, di permukaan matahari kerap terjadi ledakan. Ledakan tersebut berasal dari reaksi termonuklir yang berlangsung di matahari. Dalam stasiun luar angkasa, kita masih dapat mendengar suara yang dikeluarkan oleh para awaknya di dalam stasiun. Karena bagian dalam stasiun luar angkasa memang penuh dengan udara supaya penghuninya tidak mengalami masalah kekurangan oksigen. Tapi film tetaplah film alias karya fiksi. Jadi agar filmnya dapat membuat penonton ikut hanyut dalam suasananya, tidak jarang pembuat film sengaja mengabaikan hal-hal yang berlaku di dunia nyata. Karena siapapun pasti akan merasa cepat bosan bila harus menonton film yang penuh ledakan, tapi tidak ada suara yang mengiringinya sama sekali.